Ya, selamat malam Bu Fika dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Iren Triana Hina dengan NIM 20 2016 045 dan saya sendiri Denilson Daung NIM 20 2017 071 dan Calvin Bagas Christian dengan NIM 20 2020 002. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Itu kami mendapat soal 4 variabel dan 3 pertidaksamaan. Itu soalnya ada 8A plus 6B plus 4C plus 2D kurang dari sama dengan 300. Kemudian 10A plus 8B plus 6C plus 4D kurang dari sama dengan 440. Dan 2A tambah plus 4B plus 8C plus 6D kurang dari sama dengan 390. Kemudian A, B, C, D lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada set max-nya yaitu 60A plus 40B plus 50C plus 30D. Kemudian yang berikutnya bentuk standar simplex dilanjutin sama Iren. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bentuk standar simplex. Nah, untuk yang pertama itu ada 8A ditambah 6B ditambah 4C ditambah 2D ditambah S1 sama dengan 300. Kemudian 10A ditambah 8B ditambah 6C ditambah 4D ditambah S2 sama dengan 440. Ada yang ketiga, 2A ditambah 4B ditambah 8C ditambah 6D ditambah S3 sama dengan 390. Nah, bentuk standar simplex ini dirubah ke persamaan dengan ditambah variabel. Nah, variabel tambahannya itu ada S1, S2, dan S3. Kemudian A, B, C, D, S1, S2, S3 itu lebih dari sama dengan 0. Dengan Z max-nya sama dengan 60A ditambah 40B ditambah 50C ditambah 30D ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 dan ditambah 0 S3. Oke, kemudian kita masuk dalam tabelnya. Oke, nah yang pertama itu ada iterasi 0. Nah, untuk pertama-tama di sini kita isi dengan CJ. CJ-nya ini yaitu koefisien dari Z max. Sebentar. Oke. Nah, tinggal kita masukkan untuk koefisien dari Z max itu ada 60, 40, 50, 30, 0, 0, dan 0. Kemudian kita isi nilai BV atau variabel tambahan itu ada S1, S2, S3. Kemudian untuk CB-nya itu kita menyesuaikan dari nilai CJ karena di sini variabel tambahnya S1 itu nilainya 0, S2 0 dan S3-nya 0. Kemudian untuk SJ-nya yaitu variabel kendala. Variabel kendala di Z max-nya itu ada A, B, C, D, S1, S2, dan S3. Nah, tinggal kita masukkan nilai dari koefisien tadi. Itu untuk yang A ada 8, 6, 4, 2, 1, 0, 0. Kemudian yang bawahnya itu ada 10, 8, 6, 4, 0, 1, 0. Kemudian ada berikutnya ada 2, 4, 8, 6, 0, 0, 1. Oke. Kemudian untuk nilai RHS-nya, RHS itu nilai dari bagian ruas kanan ini di bagian bentuk standar simplex-nya. Itu untuk
yang pertama itu ada 300, kedua 440, ketiga 390. Oke, setelah itu kita tentukan nilai dari ZJ. Nah, nilai dari ZJ itu kita kalikan CJ dan CB. Nah, dengan menggunakan rumus sama dengan sum produk. Kemudian masukkan rumusnya sama dengan sum produk, terus masukkan nilai dari CJ ini, CJ sampai di S3, kemudian dikalikan dengan nilai dari CB yang ini 0, sama dengan 0. Kemudian kita tarik ke samping sampai S3 itu, sampai RHS. Kemudian untuk nilai ZJ dikurangi CJ. Nah, itu tinggal kita masukkan nilai dari ZJ ini dikurangi dengan CJ yang ini. Hasilnya negatif 60. Kemudian kita tarik lagi ke samping biar nilainya yang lain menyesuaikan. Kemudian kita setelah selesai ini, kita tentukan nilai yang paling negatif. Nah, nilai yang paling negatif itu adalah negatif 60. Nah, negatif 60 ini dijadikan sebagai kolom pivot. Kemudian setelah ini kita lanjut untuk mencari nilai dari rasionya. Nah, nilai rasio itu didapat dari RHS. Nilai RHS itu dibagi dengan kolom pivot ini 8. Dari 300 dibagi 8 itu sama dengan 37,5. Nah, kita tarik ke bawah sampai S3-nya, nilainya menyesuaikan. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai yang paling positif atau positif paling kecil lah dari ini, yaitu ada nilai 37,5. Kemudian nilai yang paling kecil ini, positif paling kecil ini kita jadikan sebagai baris pivot. Nah, kemudian ada nilai 8 di sini. Kan di nilai 8 ini kita pakai untuk menjadi pivot untuk iterasi yang berikutnya. Oke, untuk iterasi yang berikutnya di sini teman saya Denil yang akan menjelaskan. Ya, kita masuk ke iterasi 1. Ren dinaikin lagi, Ren. Dapat yang iterasi 1 sama 0. Nah, ini kan kita sudah dapat angka pivotnya itu di 8. Itu kolom pivotnya itu ya kolom A sama baris pivotnya itu S1 atau baris 1. Kemudian kita isi yang CJ-nya. Karena kolom pivotnya itu A, kita masukin yang pertama itu A, yang kedua S2, dan yang ketiga itu, yang baris ketiga itu S3. Kemudian nilai CB-nya kita masukin karena nilai CB dari A itu kan 60, berarti 60 S2-nya 0 sama S3-nya 0. Kemudian kan itu angka pivotnya 8 pada kolom A tuh. Berarti kita harus buat supaya baris 8 itu menjadi 1. Kolom baris 1 di kolom A itu menjadi 1. Itu kita gunakan rumusnya itu karena itu terletak di baris pertama, kita masukkan rumusnya B1 aksen itu sama dengan B1 per 8. Karena angka pivotnya 8, kita bagi 8. Itu B1
aksen sama dengan B1/8. B1-nya itu kan diketahui di sini B1-nya 8, berarti dibagi 8 dapat hasilnya 1. Kemudian kita tarik ke kanan, itu nanti nilai yang lain itu menyesuaikan. Kita tarik sampai RHS. Kemudian yang baris kedua itu kita sebut B2 aksen. Itu kita dapat karena di kolom pivotnya itu B2 aksen di kolom pivot itu kan 10. Berarti kita masukin rumusnya itu 10. B2 itu nilainya 10, kita tambah, kita plus minus 10 dikali B1 biar hasilnya itu 0. Jadi kita menggunakan rumus B2 aksen sama dengan B2 plus minus 10 kali B1 aksen, sehingga kita dapat hasilnya 0. Kemudian kita tarik ke kanan itu, kita tarik ke kanan sampai RHS sehingga nilai yang lain itu menyesuaikan. Kemudian S3 itu kita mau bikin juga nilainya di situ 0. Di kolomnya itu nilainya 0 karena di baris 3-nya itu nilainya 2. Kita pakai kita menggunakan B3 aksen karena terletak di baris ketiga. Kita menggunakan rumus B3 aksen sama dengan B3 nilai baris ketiga di iterasi 0 itu kan 2. B3 plus minus 2 dikali B1 aksen. Itu kita dapat hasilnya 0. Kemudian kita tarik ke kanan, lalu sampai di RHS, kemudian nilainya menyesuaikan. Kemudian kita mencari nilai set J. Kita mencari nilai set J itu didapat dari kita menggunakan rumus sama dengan sum produk itu nilai dari CJ, angka-angka yang berada di kolom atasnya itu yaitu 100 dikali CB yaitu 60. 00 itu dapat hasilnya 60. Kemudian kita tarik ke kanan sampai di RHS. Kemudian kita dapat hasilnya begitu. Kemudian kita cari set J min CJ. Karena nilai set J-nya itu 60, nilai CJ-nya itu 60 dikurang 60, kita dapat hasilnya 0. Kita tarik ke kanan sampai dengan S3. Kemudian kita dapat hasilnya, kita tentukan karena nilai set J sama CJ-nya, set J min CJ-nya sudah ditemukan. Kita lihat, kita tentukan kolom pivotnya. Kolom pivot itu kita lihat nilai set J min CJ paling negatif. Di situ nilai paling negatif itu min 20. Itu berada di kolom C. Berarti kolom C itu kita gunakan sebagai kolom pivot. Kemudian kita mencari rasio. Rasio dari baris A atau baris 1 aksen itu kita dapat dari RHS dibagi kolom pivot. Nilai yang ada di kolom pivot itu 37,5 dibagi 0,5 itu dapat hasilnya 75. Kemudian kita tarik ke bawah, nilai baris 2 sama baris 3 aksennya menyesuaikan. Setelah kita sudah dapat nilai rasionya, kita tentukan baris pivot. Baris pivot itu cara tentukan baris pivot itu nilai positif paling kecil. Itu kita tentukan sebagai nilai positif paling kecil yang ada di rasio itu kita tentukan sebagai
baris pivot. Berarti itu kan dari 75, 65 dan 45 itu yang paling kecil kan 45. Berarti kita tentukan baris pivotnya itu ada di baris ketiga atau baris S3, yaitu 45. Kemudian kita dapat angka pivotnya itu angka 7. Kemudian berikut kita masuk ke iterasi 2, nanti dijelaskan sama teman saya, Calvin. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke iterasi yang kedua, karena masih ada nilai negatif pada CJ dikurangi CJ di iterasi pertama tadi, maka harus melanjutkan ke iterasi yang kedua. Nah, untuk iterasi yang kedua kita sudah menentukan tadi, yaitu nilai pivotnya adalah 7 tadi. Kemudian di di kolom 7 itu di baris ketiga kita keluarkan S3. Kita keluarkan S3 dan kita masukkan C, karena pada kolom pivot itu adalah C. Jadi sekali lagi kita keluarkan S3 dan kita masukkan C. Nah, untuk CB-nya menyesuaikan di bagian CJ yang atas tadi. Jadi karena koefisien dari C tadi itu ada 50, maka CB-nya itu juga kita harus tempatkan juga 50. Nah, tahap selanjutnya kita akan menentukan kita akan mengisi tabel-tabel lagi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mengoperasikan di baris ketiga dulu, yaitu sudah tertulis di tabel ini, yaitu rumus dari baris ketiga aksen adalah B3 dibagi 7. Nah, di sini dibagi 7 itu karena nilai pivotnya itu adalah 7. Jadi untuk menghasilkan bilangan 1, maka nilai pivot itu harus dibagi 7 yang akan menghasilkan 1. Kemudian setelah memasukkan rumus tadi, baris ketiga dibagi 7, kemudian yang baris kanan dan kirinya itu juga menyesuaikan, ditarik ke kanan dan kiri. Nah, setelah baris ketiganya itu selesai, maka selanjutnya kita mengisi di baris yang pertama, B1 aksen. Jadi untuk menentukan isian-isian pada tabel ini, di bagian kolom pivotnya tadi yang di iterasi terbarunya itu harus 0 selain nilai pivot. Nah, di baris pertama itu hasilnya harus 0, yaitu kita bisa menggunakan rumus yang ada di tabel yang ada di sebelah kanan, B1 aksen. B1 aksen sama dengan B1 itu dari iterasi pertama tadi, B1 nya ditambah negatif 0,5 kali B3 aksen. Jadi B1 aksen itu sama dengan 0,5 dari B1 tadi baris pertama ditambah negatif 0,5 B3 aksen. B3 aksen itu adalah 1, yang dikali negatif 0,5 itu sama dengan negatif 0,5, maka 0,5 ditambah negatif 0,5 sama dengan 0 gitu. Jadi untuk yang baris kiri dan kanannya juga menyesuaikan dengan rumus yang sama. Begitu juga untuk yang baris kedua, menggunakan rumus yang sudah tersedia, yaitu B2 aksen sama dengan B2 ditambah negatif 1 dikali B3 aksen, begitu. Kemudian setelah mengisi kolom tersebut dari baris A, S2 dan C tadi, kita masukkan rumus di bagian ZJ. Rumusnya adalah sama dengan sum produk di bagian ZJ. Nah,
rumusnya sama dengan sum produk dengan mengisikan kolom di atasnya, yaitu 100 tadi dan 60 050 di bagian CB nya gitu. Nah kemudian disyarat ke kanan dimana nilai CB nya itu dikunci menggunakan dolar di bagian rumusnya, disyarat ke kanan yang akan menghasilkan nilai-nilai seperti ini. Setelah itu nilai CJ nya ketemu, akan mengisikan di bagian CJ dikurangi CJ. Jadi nilai CJ yang sudah ketemu tadi dikurangi CJ. CJ itu yang di bagian atas tadi, yang koefisien Zmax nya. Jadi menggunakan rumus CJ dikurangi CJ, ditarik ke kanan sampai ke S3 yang menghasilkan 2,857. Nah karena CJ dikurangi CJ sudah tidak ada yang negatif, kita sudah menentukan nilai CJ nya atau Zmax nya, yaitu 3150. Ke bawah Kak. Nah itu tadi iterasi berhenti karena setiap nilai pada CJ dikurangi CJ sudah tidak ada yang negatif, dan diperoleh nilai A adalah 15 itu dari di bagian RHS nya. A sama dengan 15. Nilai B, karena nilai B tidak ada pada kolom basis variabel, jadi nilai B tidak ada bilangannya atau B sama dengan 0. Kemudian C sama dengan 45. Kita cek di bagian BV tadi, itu dimasukkan C di bagian iterasi kedua. Nah iterasi kedua ini mungkin aku perjelas lagi. Yang iterasi kedua itu kan ada A, S2 sama C yang di atasnya CJ. Nah itu ada A, S2 sama C. Jadi yang menjadi nilai dari hasilnya adalah A sama C saja. Jadi untuk nilai B dan D itu adalah 0. Begitu. Untuk A sama dengan 15 itu di RHS nya 15, dan C sama dengan 45. Kemudian diperoleh Zmax sama dengan 3150. Itu dari CJ yang ada tanda birunya itu. Begitu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Terima kasih.